Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 panel 3 untuk mata kuliah struktur data. Kami pada kesempatan kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai sistem manajemen gudang untuk toko retail. Mungkin bisa di next. Nah, di anggota kelompok kami terdiri 3 orang, yaitu saya sendiri, yaitu Hanif Febrian, lalu ada Imam Arogip, lalu ada Muhammad Rafi Pangestu. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang kami mengerjakan proyek ini, yaitu karena adanya manajemen stok yang tidak efisien pada sebuah gudang yang dapat menyebabkan penumpukan barang, lalu juga menyebabkan keterlambatan pengiriman dan hingga mengakibatkan kerugian barang kadaluarsa. Serta banyak toko retail yang masih mencatat stok secara manual yang rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data dan hal inilah yang melatar belakangi kami dalam pembuatan proyek dari struktur data ini sendiri. Baik, selanjutnya untuk bagian tujuan, sistem manajemen gudang ini dikembangkan untuk yang pertama mencatat barang masuk dan keluar secara otomatis agar mengurangi kesalahan manusia. Kemudian yang kedua, mengelola produk tertentu dengan metode penyimpanan last in first out. Kemudian yang ketiga, prioritaskan distribusi barang yang mendekati masa kadaluarsa. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pengambilan barang. Dan yang terakhir adalah memudahkan pengawasan stok untuk keputusan cepat dan akurat. Adapun metode yang kami gunakan adalah metode yang digunakan dalam sistem manajemen ini berfokus pada pemanfaatan struktur data yang sesuai untuk menangani berbagai kebutuhan penyimpanan, pencarian, pengurutan, dan pengelolaan antrian barang. Pendekatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan kemudahan pengelolaan stok barang dalam gudang. Em, yang pertama, kita pakai stack last in first out untuk penyimpanan barang per kategori. Yang kedua, kita pakai queue first in first out untuk penerimaan dan pengiriman barang. Yang ketiga, kita pakai hash table untuk pencarian barang dengan cepat berdasarkan kode. Dan terakhir, kita juga pakai sorted list untuk mengelola barang berdasarkan tanggal kadaluarsanya. Di sini ada hasil pembahasannya. Sistem manajemen gudang ini kami implementasikan dalam bahasa C++ dan punya antarmuka dengan command line interface. Kemudian sistemnya juga dirancang agar mudah dalam pengelolaan barang, yang dimulai dari penerimaan, kemudian bisa melakukan penyimpanan, pencarian, hingga pengiriman. Kemudian sistemnya juga memiliki beberapa fungsi utama yang menambahkan data barang, memproses penerimaan dan pengiriman. Setelah itu melakukan pencarian berdasarkan kodenya, serta bisa memantau barang berdasarkan tanggal kadaluarsa. Selain itu juga eh, sistem juga mendukung input dan output data dalam format CSV untuk memudahkan pengelolaan data secara massal. Beberapa struktur data yang digunakan dalam sistem ini dengan peran masing-masing. Stack digunakan untuk menyimpan barang secara fisik di gudang dengan prinsip last in first out, sementara queue menjamin proses penerimaan dan pengiriman barang berjalan sesuai urutan, yaitu first in first out. First table juga untuk mempercepat proses pencarian berdasarkan kode barang, dan vektor digunakan untuk menyortir barang berdasarkan tanggal kadaluarsa agar lebih mudah diawasi. Berikut adalah tampilan menu utama sistem. Agar lebih jelas, kita langsung ke demonya aja kali ya. Oke, ini untuk kita demoin sistem yang udah kita buat. Kita langsung run aja kodenya. Nah, ini adalah tampilan menu utama sistem kami. Ada 8 menu dan satu satu menu untuk keluar dari programnya. Pertama di sini ada terima barang secara manual, lalu yang kedua proses penerimaan barang, ketiga cari barang, empat tambah permintaan pengiriman, lima proses pengiriman, enam cek peringatan kadaluarsa, yang ketujuh terima barang dari file CSV, yang kedelapan cek daftar barang di gudang, dan menu 9 untuk keluar dari program. Jadi kita di sini udah buat 3 file CSV, ada ini list barangnya, ada CSV penerimaan dan CSV pengiriman. Yang pertama kita terima barang dulu dari file CSV yang udah kita buat. Masukin nama filenya.
Ini berhasil masuk ke antrean. Terus kita terima untuk masuk ke gudang dengan menu 2. Nah, ini udah diterima dan masuk ke CSV penerimaan. Nah, ini barang-barangnya udah masuk, berarti stoknya udah tersedia di gudang. Jadi misal kita contoh menu 3, cari barang. Kita cuma masukin kodenya aja buat nyari barangnya ada atau enggak. Coba misal kita B007. Nah, sini sabun cuci piring, ada di sini juga sabun cuci piring sesuai dengan kategori dan tanggal kadaluarsanya. Lalu untuk menunya juga kita bisa terima barang secara manual. Jadi mungkin yang nggak ada di CSV kita bisa nambahin manual kayak gini. Misal pilihan satu kan, masukkan kode barang. Misal kita B016. Terus kita misal shampoo kayak gitu. Sini ke kebutuhan. Masukin juga tanggal kadaluarsa. Nah, ini barang telah masuk ke antrean penerimaan dan harus kita terima dulu dengan menu 2. Nah, di sini kalian bisa lihat sampo udah masuk ke penerimaan CSV. Jadi udah masuk di gudang. Terus kita gimana? Terus kita mau cek lagi nih peringatan kadaluarsa misalnya. Jadi kita pakai 6. Jadi kita misalkan masukin tanggal batas peringatan. Misal tanggal tanggal hari ini deh. Misal 31 Mei. Catat bro, catat dari mana? Nah, Hah? ini udah kita bisa lihat barang yang mau kadaluarsa yang mendekati yang udah kadaluarsa. Jadi sebelum tanggal 31 Mei. Ya, ada vitamin C, mie instan, susu teh dan minyak goreng. Lanjut kita misal mau ngirim barang nih. Jadi kita masukin 4 dulu. Kita misal mau ngirim um, misal kita mau ngirim sabun mandi deh B001. Itu udah antrian terus kita mau ngirim lagi misal beras B002. Nah, itu udah masuk ke antrian pengiriman. Nah, ngirimnya gimana? Ngirimnya kita pakai menu yang 5. Proses pengiriman dan barang yang kode B001 itu sabun mandi dan beras kode B002 itu udah dikirim. Ini sistemnya pakai first in first out. Jadi yang pertama masuk juga yang pertama keluar dan masuk ke CSV pengiriman di sini. Tuh. Jadi di penerimaan udah nggak ada. Terus kita mau cek nih stoknya apakah udah beneran kekirim atau enggak. Kita pakai menu 8. Dan di sini em, sam, sabun sabun sama beras tuh hilang kode B001 dan B002 kayak gitu. Jadi kita udah selesai nih. Jadi kita pilih menu 9. Kayak gitu aja buat demonya. Kita lanjut ke kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah sistem manajemen gudang yang udah berhasil kita bangun menggunakan kombinasi struktur data manual dan standar library dari C++. Di sini stack dan queue itu diimplementasikan dengan linked list. Sementara hash table dan sorted list menggunakan standar library dari C++-nya. Di mana sistemnya itu mampu menangani input, pencarian, dan pengiriman barang secara otomatis, baik manual maupun melalui CSV. Kayak tadi, kita bisa masukin dari CSV atau kita bisa input barangnya juga manual. Di sini kita pemilihan struktur datanya itu sesuai kebutuhan, di mana terbukti efektif. Yaitu LIFO untuk rak, yang seperti tadi untuk stok di gudang itu kita pakainya LIFO, last in first out. Lalu first in first out itu untuk antrian tadi, antrian pengiriman, dan pencarian cepat dengan hash table, kayak tadi cari barang. Terus fitur tambahan seperti cek kadaluarsa dan pengolahan file CSV itu mendukung kelayakan sistem sebagai simulasi yang nyata. Implementasi ini membuktikan bahwa struktur data dasar sangat berguna dalam menyelesaikan masalah dunia nyata. Oke, terima kasih. Segitu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.